Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Ya, sekarang apakah metabolisme dan bagaimana apa macam-macamnya? Coba kalian amati gambar. Di situ ada orang sedang berlari. Dikatakan telah terjadi peningkatan metabolisme. Berarti apa metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, reaksi kimia apa yang sedang berlangsung dalam orang sedang itu? Contohnya salah satunya adalah respirasi. Sekarang ada berapa macam metabolisme dalam tubuh? Reaksi kimia dalam tubuh itu banyak sekali, tapi dikategorikan ada dua, ada reaksi yang disebut reaksi pemecahan, ada reaksi penggabungan. Apa itu reaksi pemecahan? Disebut katabolisme, dan ada reaksi penyusunan disebut anabolisme. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini pengertian katabolisme dan anabolisme. Coba kalian amati gambar yang atas di situ anabolisme. Di situ ada senyawa sederhana berubah menjadi molekul kompleks. Sederhana berubah menjadi kompleks, berarti disebut reaksi penyusunan atau penggabungan. Penggabungan dari senyawa sederhana menjadi molekul kompleks yang membutuhkan energi, sehingga disebut reaksi endergonik. Sebaliknya, katabolisme itu ada molekul kompleks berubah menjadi senyawa sederhana. Berarti ini adalah reaksi pemecahan. Pemecahan dari molekul kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi. Disebut dengan reaksi apa? Eksergonik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sebelahnya. Anabolisme berarti molekul kecil disusun menjadi molekul besar yang membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah molekul besar dipecah menjadi molekul kecil dan dihasilkan energi. Nah, sekarang apa sih contoh dari katabolisme dan anabolisme? Contoh dari katabolisme, coba kalian amati. Di sini ada reaksi kimia dari respirasi. Ada C6H12O6, ini molekul kompleks. Bersama dengan O2, berubah menjadi CO2H2O, ini berarti lebih sederhana. Dan dihasilkan energi. Berarti yang bawah ini adalah contoh, ini adalah reaksi respirasi. Berarti ini adalah contoh dari katabolisme. Masih ingat ini berlangsung di organel apa? Mitokondria. Jadi ada glukosa kompleks masuk dalam mitokondria, dipecah, nanti dihasilkan CO2H2O. Ini molekul sederhana. Sedangkan contoh anabolisme, ini ada reaksi kimia dari fotosintesis. Ada 6CO2, ada H2O, ini kan sederhana. Dengan bantuan energi, berarti butuh energi cahaya, akan dirubah, disusun menjadi molekul yang kompleks, yaitu C6H12O6. Ini berarti molekul yang lebih kompleks. Jadi penyusunan dari sederhana menjadi kompleks. Berarti fotosintesis adalah contoh dari reaksi anabolisme. Langsung di mana ini masih ingat di kloroplas. Nah, untuk melakukan metabolisme, baik itu anabolisme maupun katabolisme, tadi contohnya adalah respirasi, apakah berlangsung cepat atau lambat? Kamu bandingkan dengan kamu melakukan membuat larutan gula di laboratorium. Kira-kira lebih cepat mana antara kamu respirasi dengan kamu membuat larutan gula di laboratorium? Yang jelas lebih cepat respirasi. Untuk membuat larutan gula supaya lebih cepat, dikasih usaha apa? Misalkan dikasih usaha dipanaskan atau diaduk. Apakah respirasi juga membutuhkan usaha seperti itu? Dipanaskan dulu, kemudian diaduk. Ataukah kamu perlu dijemur dulu? Tidak kan?
Nah, kenapa respirasi kok bisa berlangsung lebih cepat meskipun tanpa ada usaha pemanasan dan lain-lain? Itu karena ada bantuan suatu senyawa yang disebut dengan apa? Enzim. Enzim inilah yang berperan dalam mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Nanti akan kita bahas tersendiri terkait dengan enzim, meliputi apakah itu enzim, bagaimana cara menamai enzim, apa macam-macamnya, bagaimana komponen yang mengusung enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, maupun faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, sekarang coba kalian amati gambar, itu sebuah enzim. Apakah enzim? Nah, di sini enzim itu berupa struktur 3 dimensi yang berupa senyawa protein, kemudian berfungsi sebagai katalis mempercepat suatu reaksi dan bentuknya tidak tetap, artinya berubah dalam sebuah reaksi. Terulang, enzim adalah sebuah protein berfungsi sebagai katalis mempercepat sebuah reaksi yang bentuknya tidak tetap atau berubah selama dalam reaksi. Nah, sekarang bagaimanakah struktur dan komponen yang menyusun enzim? Struktur enzim, coba kalian amati gambar. Enzim di situ berarti berupa struktur 3 dimensi, punya lubang yang disebut dengan sisi aktif. Selain sisi aktif, dia juga punya lubang yang disebut sisi allosterik. Berarti punya dua sisi, sisi aktif dan sisi allosterik. Apa sisi aktif? Sisi aktif adalah suatu tempat yang ditempati oleh substrat. Substrat adalah zat yang akan dibentuk oleh enzim untuk bereaksi. Jadi dia menempati di mana sisi aktif. Kemudian sisi allosterik adalah sisi lain yang tidak ditempati oleh substrat. Sekarang, bagaimanakah komponen yang menyusun enzim? Enzim ada dua struktur, ada yang berupa simple enzim atau enzim sederhana. Ini berarti keseluruhan enzim itu berupa protein. Sedangkan yang kedua, enzim bisa berupa enzim konjugasi atau gabungan yang disebut dengan holoenzim. Terdiri atas apa saja holoenzim? Terdiri atas apoenzim, itu komponen yang berupa protein. Dan juga disebut kofaktor, itu komponen yang berupa non-protein. Non-protein ini berupa apa saja? Ada yang berupa gugus prostetik, ini berupa ion anorganik, dan juga berupa koenzim, ini berupa ion organik dan juga vitamin. Ini gambarnya holoenzim, berupa apoenzim, komponen protein, dan kofaktor, komponen non-protein. Komponen non-protein ini bisa berupa gugus prostetik, yaitu ion anorganik, bisa berupa koenzim, ion organik, atau vitamin. Nah, sekarang bagaimanakah sifat-sifat enzim? Sifat-sifat enzim yang pertama, enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Apa maksudnya? Maksudnya enzim bisa membantu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun membantu reaksi penyusunan atau anabolisme. Yang kedua, enzim adalah sebuah protein. Kemudian enzim bekerja spesifik, artinya khusus. Satu enzim membantu satu substrat, satu enzim bekerja untuk satu substrat. Contohnya enzim amilase bekerja untuk substrat amilum dan lain sebagainya. Kemudian enzim mempercepat reaksi kimia dengan jalan menurunkan energi aktivasi. Apa energi aktivasi? Itu energi awal untuk memulai reaksi. Nanti lebih jelasnya dibahas di slide berikutnya. Kemudian enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Enzim sebagai biokatalisator mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, dan enzim bersifat termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Nah, sekarang bagaimanakah enzim bisa mempercepat sebuah reaksi?
Ini diumpamakan ada seorang ingin memecah sebuah badan besar menjadi bagian kecil atau produk. Ini membutuhkan suatu energi. Nah, energi inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Yang jelas ini membutuhkan energi aktivasi yang besar. Nah, kalian lihat bahkan sebelumnya, andaikan ini disertai dengan enzim atau reaksi dengan adanya enzim, ini energi aktivasi tadi, energi awal yang digunakan untuk memulai reaksi tadi bisa diturunkan. Jadi bisa diturunkan sehingga reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Nah, sekarang kita membahas bagaimana cara kerja enzim. Enzim bekerja ada dua teori. Yang pertama lock and key dan yang kedua induce fit. Lock and key ini disebut dengan teori gembok dan kunci. Kenapa disebut teori gembok dan kunci? Karena di sini sisi aktif, permukaan sisi aktif enzim itu sama dengan permukaan substrat. Sehingga substrat bisa langsung berikatan dengan enzim, diumpamakan seperti gembok dan kunci. Berbeda dengan teori induced fit, di sini permukaan sisi aktif enzim itu tidak sama dengan permukaan substrat. Tetapi untuk bisa bereaksi, permukaan sisi aktif enzim akan menyesuaikan mengikuti sisi aktif substrat. Berarti sisi aktif enzim bersifat fleksibel, mengikuti atau menyesuaikan sisi aktif substrat sehingga bisa berikatan dengan substrat dan enzim. Nah, sekarang kita membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah ya, grafik suhu. Suhu ini mempengaruhi kerja enzim. Tadi dikatakan enzim bersifat termolabil, berarti dipengaruhi suhu. Suhu berapa enzim bisa bekerja paling aktif? Ini secara umum pada makhluk hidup secara normal, enzim bekerja aktif pada suhu 38 sampai dengan 40. Di bawah 0 enzim pasif atau inaktif, di atas 50 enzim bisa mengalami kerusakan atau denaturasi. Sedangkan yang grafik warna merah ini khusus untuk makhluk hidup yang bersifat termofilik, contohnya bakteri. Bakteri khusus bakteri termofilik ya bisa hidup di suhu yang tinggi. Di sini dia justru aktif, enzim bekerja aktif jika suhunya sekitar 80. Sedangkan di bawah 40 enzimnya tidak aktif dan di atas 90 enzim bisa mengalami kerusakan. Faktor yang kedua adalah pH. Secara umum enzim bekerja aktif itu pada pH netral. Tetapi bekerja pada pH netral dan tidak aktif pada pH asam maupun basa. Tetapi ada enzim-enzim tertentu yang memang aktif di pH asam, contohnya pepsin, dan juga aktif di pH basa, contohnya tripsin. Kemudian untuk faktor berikutnya adalah konsentrasi enzim. Berarti semakin banyak enzim, maka semakin cepat sebuah reaksi. Berikutnya adalah konsentrasi substrat. Apa tadi substrat? Substrat adalah zat yang akan reaksi yang dibantu oleh enzim. Semakin banyak substrat, berarti kerja enzim juga semakin cepat. Tetapi kalau reaksi sudah stabil, konstan, penambahan substrat tidak berpengaruh pada kerja enzim. Kemudian yang terakhir adalah jumlah inhibitor. Apa inhibitor? Inhibitor adalah senyawa yang menghambat kerja enzim. Inhibitor, semakin banyak jumlah inhibitor, maka aktivitas kerja enzim semakin lambat. Berarti ini berbanding terbalik. Selanjutnya, bagaimanakah cara kerja inhibitor tadi? Inhibitor tadi kan penghambat, ada dua, ada yang disebut inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Yang atas ini adalah contoh dari inhibitor kompetitif. Bagaimana cara kerjanya? Kamu lihat di sini bahwa sisi aktif enzim ini
bisa ditempati oleh inhibitor maupun substrat, sehingga inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif. Jika inhibitor sudah, khususnya kalau jumlahnya melebihi dari substrat, maka inhibitor akan menang menempati sisi aktif dan substrat tidak bisa diikatkan lagi dengan enzim. Sedangkan cara kerja non kompetitif, di sini inhibitor yang berwarna ungu ini menempati sisi allosterik, sisi lain selain sisi aktif. Kalau pada kompetitif tadi bersaing menempati sisi aktif. Kalau di non kompetitif, inhibitor menempati sisi lain dari sisi aktif, yaitu sisi allosterik. Kalau inhibitor sudah menempati sisi allosterik, ini menyebabkan sisi aktif enzim berubah. Kalau sisi aktif enzim berubah, maka substrat tidak bisa lagi diikatkan dengan enzim. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimanakah cara menamai sebuah enzim? Biasanya enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan diberi akhiran ase. Contohnya ada substrat protein, berarti enzimnya protease. Ada substrat maltosa, enzimnya maltase, begitu juga dan seterusnya. Kemudian pertemuan kita pada hari ini terkait dengan pembahasan tentang enzim. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada classroom dan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa konsep-konsep pentingnya dicatat biar mempermudah kalian dalam belajar. Kemudian pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.